Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan kehidupan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Kamu pastinya sudah nggak asing dong ketika mendengar kata Orde Baru. Ya, Orde Baru adalah masa sebelum reformasi dan masa sesudah Orde Lama. Sekedar informasi aja nih, jadi yang memberi nama Orde Lama itu adalah pemerintahan Orde Baru. Padahal Bung Karno tidak suka dengan sebutan itu. Ia lebih suka disebut Orde Revolusi. Nah, pada artikel ini kita akan mempelajari kehidupan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Yuk simak biar pengetahuan kamu lebih banyak lagi. Orde berasal dari kata Latin yaitu ordo. Ordo adalah susunan, aturan, deretan, serta ketertiban. Orde dapat diartikan sebagai adanya unsur-unsur yang diatur menurut suatu hukum, prinsip, atau ide tertentu. Kehidupan politik Orde Baru. Kalau kita bicara soal Orde Baru, pasti yang paling teringat adalah nama Soeharto. Ya, Orde Baru dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun. Waktu yang tidak sebentar. Selama 32 tahun masa kepemimpinannya, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh besar terhadap proses berjalannya negara kita ini, mulai dari kebijakan politik maupun kebijakan ekonomi. Kebijakan politik yang dikeluarkan terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Masing-masing kebijakan tentunya dikeluarkan berdasarkan kebutuhan negara. Idealnya, kebijakan yang dikeluarkan adalah yang menguntungkan dan mengedepankan kepentingan rakyat banyak. Nah, kita lihat nih berapa kebijakan politik pada masa Orde Baru. Kebijakan politik dalam negeri. 1. Pelaksanaan pemilu 1971. Pemilu yang sudah diatur melalui SI-MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971 ini. Berbeda dengan pemilu pada tahun 1955 atau Orde Revolusi dan Orde Lama. Pada pemilu ini, para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu, yaitu Golkar. Dan kamu tahu, Golkar lah yang selalu memenangkan pemilu di tahun selanjutnya, yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1992 hingga 1997. 2. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan 2. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Pada tahun 1965 terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia dan Singapura. Untuk memulihkan hubungan diplomatik, dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966. 3. Memperkuat kerjasama regional dan internasional. Indonesia mulai memperkuat kerjasama baik regional dan internasional dengan melakukan beberapa upaya, yaitu turut serta dalam pembentukan ASEAN. Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN. Mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian, ikut berperan dalam KTT non-blok, berperan dalam organisasi konferensi Islam atau OKI. Kehidupan ekonomi. Pemerintahan Orde Baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama merdeka dalam memberlakukan kebijakan ekonomi trilogi pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Bukan tanpa dasar, trilogi pembangunan dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada awal tahun 1966. Kurang lebih sebesar 650% setahun. Nah, beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada masa Orde Baru adalah 1. Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLITA. Pada April 1969, pemerintah menyusun Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLITA yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi serta kebutuhan sandang dan pangan. RPLITA ini akan dievaluasi selama 5 tahun sekali. RPLITA 1. 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Sasaran utama yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani.
pertumbuhan ekonomi berhasil naik 3-5,7%, sedangkan tingkat inflasi menurun menjadi 47,8%. Namun kebijakan pada masa Repelita 1 dianggap menguntungkan investor Jepang dan golongan orang-orang kaya saja. Hal ini timbulnya peristiwa malapetaka 15 Januari Malari. Repelita 2, 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979 menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. C. Repelita 3, 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Repelita 3 menekankan pada trilogi pembangunan dengan menekankan pada asas pemerataan, yaitu pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan, pemerataan pembagian pendapatan, pemerataan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. Di Repelita 4, 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989 menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Repelita 5, 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994 menitik beratkan pada sektor pertanian untuk menetapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. Repelita 6, dimulai pada tahun 1994, pembangunan berfokus pada sektor ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan sumber daya manusia. 2. Revolusi Hijau. Revolusi hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern. Untuk meningkatkan produksi pertanian, umumnya dilakukan 4 usaha pokok yang terdiri dari A. Intensifikasi, yaitu penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian untuk memanfaatkan lahan yang ada guna memperoleh hasil yang optimal. Perubahan ini dilakukan melalui program panca usaha tani yang terdiri dari pemilihan dan penggunaan bibit unggul atau varietas unggul, pemupukan yang cukup, pengairan yang cukup, pemberantasan hama secara intensif, teknik penanaman yang baik. B. Intensifikasi, yaitu perluasan lahan pertanian untuk memperoleh hasil pertanian yang lebih optimal. C. Diversifikasi atau keanekaragaman usaha tani. D. Rehabilitasi atau pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis. Sekarang kamu sudah tahu kan seperti apa kehidupan politik dan ekonomi masa Orde Baru? Meskipun kamu tidak mengalaminya, setidaknya kamu sudah mengetahui beberapa hal penting yang terjadi pada masa Orde Baru. Nah, terjadinya reformasi itu karena pengaruh dari kebijakan-kebijakan yang tadi disebutkan. Oleh karena itu, mempelajari sejarah secara bertahap menjadi sangat penting, karena antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.